Halo, saya Ernest Prakasa, penulis dan sutradara untuk Teka-Teki Tika, dan ini adalah Best 11 saya. Kita mulai dari formasi. Formasi ini beberapa tahun ini mengalami, kayaknya yang lagi musim tuh belakangan either 4-3-3 atau 3-4-3 ya, 3-5-2. Tapi kayaknya untuk Best 11 paling gampang saya pilih 4-4-2 aja. Dari kiper. Ini spontan ya teman-teman, nggak disiapin, jadi saya juga sambil mikir nih. Di kiper, saya ngikutin sepak bola dari 94 sampai sekarang, Piala Dunia 94, berarti sekarang udah berapa lama? 27 tahun ya kayaknya. Tua juga ya. Kiper yang paling berkesan buat saya selama saya nonton sepak bola, tentunya ada banyak teman-teman. Tapi salah satunya mungkin adalah José Luis Chilavert. Itu adalah seorang kiper yang kontroversial dan dia jago banget memainkan emosi lawan. Dia tuh kalau striker gagal ngegolin sama dia kepalanya suka tepok-tepok gitu, bikin kesel. Tapi itu hebat, dan dia juga bisa ngegolin pakai tendangan bebas. José Luis Chilavert dari Paraguay. Untuk back kayaknya sepaket nih antara back kiri sama back kanan, Roberto Carlos sama Cafu kayaknya nggak tahu kenapa tuh dua orang itu kayaknya susah dicari lawannya ya. Roberto Carlos back kiri dan Cafu di back kanan, I don't know, they're still the best in my opinion gitu. Jadi dua orang itu kayaknya mantap. Center back yang pertama Paulo Maldini, udah pasti. Paulo Maldini menurut gue kayak, nggak tahu ya, kayak mukanya sangar, rambutnya gondrong, ganteng. Kenapa jadi begitu reviewnya? Pokoknya buat gue Maldini tuh sosok yang, lo kalau lihat dia di back tuh kayak tenang aja gitu, kayak selalu kalem, kadar emosinya juga pas gitu kan. Back tuh kan kadang-kadang kayak sangar, tapi sangarnya suka kelewatan gitu, sampai sering akhirnya jadi masalah gitu, kayak Skriniar gitu atau kayak Materazzi gitu. Kalau ini kayak asik aja, pokoknya gue seneng banget lihat Maldini tuh, pokoknya cool dan sangar di saat yang bersamaan. Mantap. Yang kedua mungkin Lothar Matthäus ya, karena nggak tahu, seneng aja ngelihat Lothar Matthäus, back yang nggak banyak center back legendary yang bisa skillnya banyak itu. Dia bisa ngolah bola juga, dia long passingnya gila, free kicknya juga edan. Jadi mungkin walaupun Lothar Matthäus sempat jadi gelandang bertahan juga, cuman mungkin Paulo Maldini dan Lothar Matthäus. Gelandang, duet gelandang kita pakai ini klasik aja ya, klasik number 6 sama number 8. Gelandang bertahan, entah kenapa yang menurut gue paling atraktif, paling menyenangkan untuk dilihat, paling bisa berlari-lari sepanjang pertandingan itu buat gue adalah Edgar Davids. Edgar Davids itu keren banget, apalagi dia pakai kacamata, udah kayak mau snorkeling, tapi asik banget lihat Edgar Davids. Gue senang banget Gennaro Gattuso juga, tapi entah kenapa Edgar Davids itu sosok yang nggak tahu, buat gue memorable banget lah. Playmaker, ini mungkin sentimental ya, tapi ketika gue kuliah tuh gue senang banget sama Fiorentina. Jadi ketika itu tuh gue ngelihat sosok Rui Costa tuh kayak, ini orang kok asik banget gitu, kayak jago bener mainnya. Terus yang kayak lihat dia gocek-gocek, terus lihat dia ngasih assist tuh kayak buat gue kayak, gila nih orang keren banget gitu. Jadi gue sampai sekarang gue masih terkesan banget sama Rui Costa. Jadi buat gue center attacking mid Manuel Rui Costa. Gelandang sayap kiri sudah pasti David Ginola, pemain Spurs favorit saya sepanjang masa. Pemain yang menurut gue gimana ya, nggak banyak pemain yang bisa diingat atas magis-magis yang dia lakukan di lapangan gitu. Orang kayak Ronaldinho, orang kayak Ronaldo yang dulu ya, Ronaldo yang sekarang juga magis itu. Ronaldo dulu dia ajaib kelakuannya. George Weah gitu, dan David Ginola menurut gue salah satunya pemain yang
yang selamanya akan dikenang sebagai orang yang tidak henti-hentinya membuat penonton berdecak kagum. Dan sepak bola itu harusnya juga kan bukan cuma sebuah permainan berebut skor, tapi juga sebuah hiburan yang penuh dengan daya magis. Asik. Sayap kanan. Sayap kanan siapa ya? Sayap kanan entah kenapa David Beckham tuh awalnya sayap kanan kan ya? Iya nggak sih? David Beckham itu sayap kanan yang ya menurut gue David Beckham tuh dan si kakinya kayak pakai remote aja gitu. Walaupun dia bukan tipe sayap yang jago. Biasa kan sayap tuh skill move-nya kan harus gocek gitu. Terus larinya kenceng. Jarang banget gitu lihat David Beckham di sayap terus dia ngajak pemain lawan adu sprint gitu. Kayaknya itu lebih ke Ryan Giggs ya. Jadi MU kayak sayapnya pincang gitu, kencang sebelah. Tapi David Beckham buat gue tetap salah satu eksekutor bola yang paling mengagumkan sih. Tendangannya tuh, umpannya, shot on goalnya, free kicknya, golnya yang legendary dari tengah lapangan ke gawang Wimbledon kalau nggak salah ya waktu itu. Buat gue posisi sayap kanan yang paling memorable adalah Man United number 24 David Beckham. Striker yang pertama karena tadi berhubungan sama menggemari Fiorentina ketika kuliah, maka Gabriel Omar Batistuta tentunya jadi salah satu striker yang harus masuk ke dalam list ini karena buat gue dia ya edan aja. Gue inget banget salah satu game yang paling memorable buat gue waktu dia nyetak gol ke gawang Mark Bosnich waktu itu Liga Champions tahun. Gue lupa persis ya, gue lagi kuliah mungkin 2099 atau 2000 lah. Gol yang spektakuler banget dan sedih sih karena begitu pindah ke Roma justru Scudetto-nya di Roma gitu. Di Fiorentina juara mentok-mentok juara paruh musim doang sama Giovanni Trapattoni waktu itu, nggak sempat bener-bener jadi juara. Tapi sampai dibikinin patung, kalau nggak salah pas dia cabut patungnya dihancurin. Tapi udah Gabriel Omar Batistuta buat gue tetap plus poinnya, dia juga kayak Yesus ya di poster-poster, jadi buat gue itu plus poin. Tandemnya ya, siapa ya striker ya? Gue pengen jawab Filippo Inzaghi biar orang kesel, tapi kayaknya nggak rela juga gue nyebut nama itu. Salah satu striker yang menurut gue, walaupun gue nggak pernah menggemari dia secara klub ya, tapi gue tuh selalu merasa sosoknya karismatik, leader, legend juga di klub. Kayaknya dia one club man apa enggak ya? Tapi gue selalu seneng lihat dia main, buat gue selalu entertaining. Eksentriknya dapat, skillnya juga dapat. Itu buat gue salah satu yang terasik adalah Francesco Totti. Gak tau kenapa seneng aja gue. Il Principe Francesco Totti. I love him. Walaupun gue sebel sama Roma karena mencuri Gabriel Batistuta, tapi Totti buat gue keren. Pelatih ya. Pelatih, gue rasa karena sekarang Spurs pelatihnya Conte, gue walaupun Conte nggak pakai 4-4-2 sih, tapi nggak apa-apa, gue akan pilih Antonio Conte karena pertama karena gue berharap dia bisa membawa prestasi buat Spurs. Kedua, menurut gue apa yang dia lakukan itu spektakuler sih di Inter, di Chelsea, di Juve gitu. Walaupun abis gitu bisa jadi trouble, tapi paling tidak sentuhan magisnya tuh gue nggak pernah tahu ya, belum pernah gue riset apakah ada pelatih lain di Eropa yang bisa kayak dia gitu, masuk juara dan buat gue tuh keren banget. Jadi Antonio Conte, Anda adalah pelatih favorit saya untuk saat ini. Oke, itu dia best 11-nya dan jangan lupa saksikan film Teka-Teki Tika yang akan tayang tanggal 23 Desember hanya di bioskop.